Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidukhuli syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzilat malaikatu warruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Kaum muslimin, pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Itu artinya 1 atau 2 hari lagi kita akan kedatangan tamu agung yang selalu dinantikan kedatangannya oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah. Dialah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tamu terhormat yang akan datang membawa segudang peluang dan kesempatan emas bagi kita. Kenapa dikatakan demikian? Tak lain karena di bulan Ramadan terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang tak bisa dijumpai pada bulan-bulan lainnya. Nilai ibadah dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, pintu surga dibuka, sementara pintu neraka ditutup. Rugilah orang yang tidak dapat bertemu dengannya. Namun akan lebih rugi lagi mereka yang menjumpai Ramadan tapi tidak mengambil sesuatu manfaat darinya. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan bulan yang penuh berkah, sehingga kita dapat mengambil manfaatnya secara maksimal untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan akhir dari puasa Ramadan ini, yakni derajat takwa, dapat kita raih. Bukankah kita merindukan datangnya bulan Ramadan sejak awal masuknya bulan Rajab? Sebagaimana doa yang kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan masuki Ramadan. Kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kami sambut kedatanganmu dengan penuh sukacita. Kaum muslimin pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Ada beberapa sikap terpuji yang dilakukan para ulama soleh terdahulu dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang patut kita teladani. Pertama, sambutlah Ramadan dengan perasaan gembira dan bahagia. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli syahrul Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Saudara, kegembiraan yang terpancar dari wajah kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini bukanlah karena adanya peluang keuntungan duniawi
atau karena adanya peluang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Akan tetapi lebih dari itu, karena besarnya peluang untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan tidak hanya sekedar bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat, pada bulan Ramadan juga terjadinya perubahan aktivitas sosial dan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa membawa berkah karena meningkatnya omset mereka. Momen jelang Lebaran juga menjadi kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, pedagang kebanjiran pembeli. Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi setiap muslim. Karena pada bulan itu, mereka bisa mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang tidak terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya menyambut kedatangan Ramadan dengan senyum dan bahagia, dan melepas kepergian Ramadan dengan tangis dan derai air mata. Kedua, sambutlah Ramadan dengan pengetahuan yang mendalam. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi prasyarat suatu ibadah wajib, maka wajib memenuhinya dan wajib mempelajarinya. Ilmu tentang ketentuan puasa atau yang sering disebut dengan fikih puasa merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, minimal tentang hal-hal yang menjadi sah dan tidaknya puasa. Ahmad Ibn Ruslan dalam kitab Jubatnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amal yang tidak didasari ilmunya niscaya tertolaklah dia. Oleh karena itu, pada bagian ini persiapkan. Yang bisa dilakukan adalah dengan banyak bertanya, belajar, dan membaca. Orang akan mampu mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan riang gembira jika ia tahu dengan pasti apa alasan, tujuan, dan manfaat di balik sesuatu yang ia kerjakan. Ketiga, sambutlah Ramadan dengan doa. Bulan Ramadan selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga merupakan bulan tantangan. Tantangan menahan nafsu dari perbuatan maksiat, tantangan menghadapi godaan syaitan dalam beribadah, tantangan untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan tantangan-tantangan lainnya. Keterbatasan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan tersebut dan keterbatasan kemampuan kita dalam meraih sebuah keinginan mengharuskan kita untuk selalu berdoa agar bersikap optimis melalui ibadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah Muhammad bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan Allah berfirman dalam hadis kudusinya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Persiapan yang keempat, sambutlah Ramadan dengan tekad yang kuat dan planning yang matang. Niat atau azam adalah bahasa lain dari planning atau perencanaan. Orang-orang soleh terdahulu selalu merencanakan pengisian bulan Ramadan dengan cermat dan optimis.
Berapa kali dia akan menghatamkan Al-Quran, berapa rakaat dia akan melaksanakan sholat malam, berapa besar dia akan bersedekah dan memberi makan orang yang berpuasa, berapa kali menghadiri pengajian dan membaca buku agama. Itulah planning yang benar dalam menggapai Ramadan. Bukan hanya sekedar merencanakan menu makanan dan pakaian untuk Ramadan, tapi lebih diarahkan pada perencanaan yang matang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, persiapkan ruh dan jasad kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh tidak pernah menyanyiakan keutamaan Ramadan sedikit pun. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak puasa dan bersedekah pada bulan Sya'ban sebagai latihan sekaligus tanda kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dengan mengkondisikan diri pada bulan Sya'ban untuk berpuasa, bersedekah dan memperbanyak ibadah, kondisi ruhiyah akan meningkat dan tubuh akan terlatih untuk berpuasa. Di sisi lain, tidak akan terjadi lagi gejolak fisik dalam proses penyesuaian yang kadang-kadang dirasakan oleh orang yang pertama kali berpuasa, seperti lemas, demam, dan sebagainya. Dan keenam, yang terakhir, persiapkan finansial atau materi. Persiapan materi di sini tidak dimaksudkan untuk membeli kebutuhan berbuka dan sahur yang mewah dan mahal, bahkan kadang terkesan berlebihan, tapi finansial yang diperuntukkan untuk menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan mua'asah, bulan santunan, bulan pelipur lara. Sangat dianjurkan memberikan santunan kepada orang lain, betapapun kecilnya. Pahala yang sangat besar akan didapat manakala ia memberi makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, sekalipun sekedar sebiji kurma dan seteguk air putih. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia dan dapat mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.